Pada video kali ini, kita akan memvisualisasikan sebuah barisan geometri menggunakan GeoGebra. Kemudian, menganalisis bagaimana sih perilaku barisan tersebut jika sebagian suku awalnya diabaikan. Fokus utama kita adalah memahami konsep ekor barisan dan hubungannya dengan limit barisan. Nah, pada langkah pertama adalah mendefinisikan aturan barisan. Pada kolom input GeoGebra, kita bisa memasukkan sembarang fungsi. Misalnya, ada fungsi fn sama dengan 32 dikali 1/2 pangkat n-1. Fungsi ini mendeskripsikan sebuah barisan geometri dengan suku pertama 32 dan rasio 1/2. Artinya, setiap suku selalu bernilai setengah dari suku sebelumnya. Secara matematis, barisan ini bersifat menurun dan memiliki kecenderungan menuju 0. Nah, ketika fungsi tersebut dimasukkan, GeoGebra akan menampilkan grafik kontinu berupa kurva eksponensial. Grafik ini bukan merupakan suatu barisan, melainkan hanya membantu kita memahami arah perubahan nilai secara umum. Selanjutnya, kita akan mengubah fungsi ini menjadi barisan bilangan dengan menampilkan titik-titik diskrit. Kita bisa memasukkan suatu perintah pada GeoGebra, misalnya adalah L1. Perintah tersebut menghasilkan 10 titik yang masing-masing merepresentasikan suku ke N. Sumbu horizontal menyatakan indeks N sebagai bilangan asli, sedangkan sumbu vertikal menyatakan nilai suku barisan. Disinilah barisan sebenarnya terlihat, bukan sebagai garis tetapi sebagai kumpulan titik. Teman-teman, kita bisa memperhatikan titik-titik pada suku-suku awal. Jarak vertikal antar titik terlihat cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai barisan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun, seiring bertambahnya indeks N, jarak antara titik semakin kecil. Ini menandakan bahwa perubahan nilai mulai melambat. Secara visual, barisan terlihat semakin stabil. Sekarang, kita akan masuk kepada konsep ekor barisan. Pertama, kita tentukan indeks awal ekor barisan dengan mendefinisikan suatu parameter. Pada visualisasi ini, parameter yang digunakan adalah M sama dengan 5. Artinya, 5 suku pertama tidak lagi diperhatikan atau akan dihilangkan. Untuk menampilkan ekor barisan, kita bisa memasukkan perintah misalnya adalah L2. Titik-titik ini merepresentasikan suku ke-6 hingga ke-10 yang merupakan suatu ekor barisan. Perhatikan bahwa titik-titik ekor barisan tetap berada pada jalur yang sama dengan barisan asal. Nah, untuk memperjelas arah tujuan barisan, kita tambahkan suatu garis acuan limit dengan memasukkan misalnya adalah Y sama dengan 0. Garis ini menunjukkan nilai yang didekati oleh barisan. Titik-titik barisan, baik barisan asal maupun ekor barisan terlihat semakin mendekati garis ini tanpa pernah menyentuhnya. Nah, artinya sebenarnya baik itu barisan asal yang kita simbolkan dengan L1 maupun barisan atau ekor barisan yang kita simbolkan dengan L2, keduanya sama-sama mendekati garis acuan yaitu Y sama dengan 0, tapi tidak pernah benar-benar sama dengan 0. Dari visualisasi ini, kita dapat melihat bahwa meskipun beberapa suku awal diabaikan, perilaku jangka panjang barisan tidak berubah. Ekor barisan tetap mengikuti arah yang sama, yaitu mendekati nilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa limit suatu barisan tidak ditentukan oleh suku-suku awal, melainkan oleh ekor barisannya. Teman-teman, visualisasi GeoGebra ini menegaskan bahwa konvergensi suatu barisan bersifat stabil terhadap penghilangan sejumlah suku awal. Selama ekor barisan menunjukkan kecenderungan menuju suatu nilai tertentu, maka barisan tersebut memiliki limit yang sama.